Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah mudahkan kita dalam banyak kebaikan. Dan Allah berikan kita kehidupan yang memudahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia dengan segala kemudahan dari Allah. Untuk dekat sama Allah itu mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat lain atau di negeri yang lain. Ada di antara mereka itu untuk dekat kepada Allah aja mereka harus menanggung ancaman, kesulitan dan berbagai macam ujian. Sedangkan kita di Indonesia alhamdulillah untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan ta'lim sangat-sangat mudah. Ini perlu kita syukuri sehingga nanti Allah selalu menjaga kebaikan dan kemudahan ini untuk kita. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau kadang muncul keluh kesah dalam hidup kita atau dalam iman kita, coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kadang ada orang yang ngeluh depan saya tentang Ustadz gimana nih negeri kita kayaknya kita nggak mungkin bangkit, kayaknya Islam apa dan seterusnya. Saya bilang kita nggak pernah hidup di zaman Mongol sih. Coba kalau kita dulu hidup di zaman Seljuk di masa kuat-kuatnya Mongol, dilanjutkan ke masanya Ottoman sampai masa Timur Leng itu yang di Turki. Itu masa-masa kaum muslimin sangat berat menghadapi ujian dalam keimanan mereka. Anak perempuannya harus jadi budak, anak laki-lakinya juga jadi budak. Mereka harus membayar pajak 50% dari hasil penghasilan mereka, baik pertanian, perkebunan dan seterusnya. Pokoknya berat aja. Tapi mereka nggak berputus asa. Pada akhirnya muncullah kemudahan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya misalnya kayak kejadian Saifuddin Qutuz, perang Ain Jalut ya. Ain Jalut, Saifuddin Qutuz, Allah berikan kemenangan, kemudian mudah sebentar, lalu terjadi lagi ujian, mudah lagi dan seterusnya. Itu lebih berat daripada kehidupan kita hari ini. Hari ini kita belajar Islam dengan mudah, berislam dengan mudah, datang ke masjid dengan mudah, beribadah dengan mudah. Semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga, bahkan kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya hubungan kita dengan beliau itu tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat. Hari ketika hubungan suami istri, ayah dan anak itu terputus, ternyata hubungan dengan Rasulullah belum terputus karena masih ada syafaat Nabi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seorang anak lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari temannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri, cuman satu orang yang sibuk mengurus orang lain, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kepada orang tua aja kita sangat berusaha menyenangkan dan berbakti, maka harusnya kepada Rasulullah lebih dari itu dengan cara salah satunya berselawat kepada Nabi. Jangan bakhil, jangan kikir untuk selawat. Karena kita nggak sadar selawat kita yang mudah banget itu ternyata akan berpengaruh sangat besar. Bahkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuk seorang hamba artinya ampunan dosa dan rahmat. Jadi jangan remehin. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, maka katakanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan beberapa
ayat Al-Quran sebelum kita membahasnya dalam nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi booster iman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Buni dan Kak Dika, bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang bagaimana cara kita untuk membooster iman kita. Dalam kondisi iman itu memang selalu labil, dan kita tahu tentang iman yang yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang itu, maka solusinya harus di-charging. Dan salah satu cara untuk men-charging iman adalah duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita belajar iman, kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, kita belajar, kalau bahasa saya yang paling gampang itu belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalimat ma'rifatullah, akidah, tauhid dan seterusnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin perlu diterjemahkan agar kita faham maksudnya apa sih mengenal Allah itu. Apa maksud dari akidah dan tauhid? Apakah sekedar teori? Ternyata maksud dari akidah, tauhid, ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya, intinya satu. Libatkan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita cuma tahu Allah tapi nggak dilibatin, itu belum ada akidah. Belum ada akidah itu kayak akad, belum ada hubungan gitu, belum ada ikatan antara kita dengan Allah. Maka dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ingin ngecas iman kita dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah tentang Allah. Tentang bagaimana kita memperlakukan Allah atau bermuamalah dengan Allah dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah lagi. Dan indikasi dari bertambahnya iman adalah bertambahnya amal solih. Jadi kita nggak bisa mengatakan iman bertambah kalau amalnya gitu-gitu aja. Nggak bisa dikatakan iman itu yazid kalau kita tidak berkurang dosanya, bertambah pahalanya. Itu tidak yazid. Jadi iman itu di-recharge. Indikasinya adalah bertambahnya amal soleh. Bahkan pertambahan amal soleh itu tidak hanya sedikit, tetapi dia nambahnya itu kerasa banget gitu, gairahnya, semangatnya. Itu berarti memang majelis ilmu tersebut adalah majelis iman, bukan sekedar majelis perdebatan. Nah, hari ini kita akan coba belajar iman, membooster iman kita, hati kita dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Tentang apa sih ayat tadi? Ayat tadi bercerita tentang anjuran menyegerakan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena masalah kita seringkali itu banyak pertimbangan. Terutama dalam hal-hal yang kita kadang-kadang lagi futur, imannya lagi drop, itu biasanya banyak pertimbangan. Nanti aja, besok aja, ntar aja, tunggu aja bentar lagi sampai siap dan seterusnya. Menunda-nunda kebaikan itu justru akan membuat iman kita semakin drop. Nah, dalam kondisi ketika kita imannya lagi drop, maka kita harus sedikit nge-push diri kita melakukan hal yang kita sebetulnya malas ngelakuinnya. Udah nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak ngerasa, lakuin aja dulu. Toh insya Allah nggak akan nyesel kok. Nyesel nih saya sholat tahajud, enggak. Nyesel nih saya ke masjid, enggak. Insya Allah kalau kita nge-push diri kita melakukan kebaikan, itu nggak bakalan nyesel. Beda banget dengan orang yang melakukan dosa. Ada hikmah ya, ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun berat atau walaupun susah, karena walaupun lelah, karena lelahnya akan hilang tetapi kebaikannya akan tetap ada. Tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya tetap ada. Jadi kadang-kadang kita emang harus nge-push diri kita untuk melakukan kebaikan walaupun lelah, karena lelah itu akan hilang. Tapi kebaikannya akan tetap ada. Sebagaimana kita belajar berusaha meninggalkan dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya juga akan hilang, gak akan lama, tetapi dosanya akan tetap ada.
Jadi kalau kita takut lelah berbuat baik, apa yang kita takutkan? Bentar lagi juga hilang tuh lelahnya. Lelahnya sholat tahajud itu juga sebentar lagi hilang. Lelahnya baca Quran itu sebentar lagi juga hilang. Lelahnya datang ke majelis ilmu bentar lagi juga hilang. Lelahnya kita sholat berjamaah bentar lagi juga hilang. Gak sampai seumur hidup kita lelah gara-gara beramal soleh itu gak ada. Sebagaimana berbuat dosa bentar lagi juga kesenangannya hilang kok. Gak mungkin kita senangnya seumur hidup gara-gara berbuat dosa sekali, itu gak mungkin. Jadi ada orang yang maaf misalnya dosa paling gampang berbohong lah. Dosa yang paling gampang dilakukan itu berbohong misalnya. Hanya untuk sekedar mengalihkan isu atau menghindar dari sebuah pertanyaan atau apapun lah maksud kita untuk memudahkan urusan kita. Maka kemudahan itu akan hilang dalam waktu yang sekejap. Muncullah keburukan dan kesusahan setelahnya yang mungkin akan lama waktunya. Apalagi dosa yang lebih besar daripada itu. Ketika kita berbuat dosa, kesenangannya sebentar. Misalnya seorang akhwat, seorang cewek dance di depan layar, posting di TikTok. Berapa lama sih dia akan menikmati itu? Nggak lama. Begitu viewsnya kecil, bergantilah kesenangan dance tadi dengan kekecewaan. Kok cuman segini sih, udah capek-capek ngedit, pakai filter berlapis-lapis, hasilnya gini doang gitu kan ya. Nah artinya tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan. Ini berlaku juga buat saya sendiri karena kita nggak mudah juga melakukannya semampu kita. Tinggalkanlah dosa walaupun itu menyenangkan karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan karena lelahnya akan hilang sedangkan kebaikannya atau kebahagiaannya akan tetap ada. Ini quote yang saya suka sekali, saya sampai udah lama banget ya sampai lupa siapa sih yang ngomong kayak gini, kok hikmah sekali gitu. Maka malam ini saya pengen ngajak kita merenungkan ayat-ayat, hadis, kisah, nasihat tentang menyegerakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama saat kita dharra. Saat kita sedang susah, saat kita sedang dalam keadaan males, saat kita dalam keadaan mager, pengennya santai-santai aja, nggak mau ngelakuin apa-apa. Nah ini kita harus coba nge-push diri kita tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, lakuin aja dulu. Selama itu masih wajar, insya Allah kita nggak akan nyesel. Ayatnya tadi yang pertama kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini sebetulnya lagi menyindir orang Yahudi yang suka sekali berdebat. Jadi orang Yahudi itu memperdebatkan tentang masalah kiblat. Dulu ketika kaum muslimin sholat menghadap kiblat yang sama dengan mereka, yaitu ke Masjidil Aqsa, mereka suka berdebat tentang mana agama yang benar. Kalau agama Islam yang benar, kenapa ikut-ikutan agama Yahudi? Kalau agama Yahudi yang benar, kenapa orang Islam mengklaim Nabi mereka adalah Nabi penutup dan menyempurnakan agama Yahudi dan seterusnya. Kalau emang menyempurnakan, kenapa tuh kiblatnya ikutan agama yang disempurnakan? Debat aja, tapi sholat enggak. Akhirnya pindah kiblat karena kaum muslimin merasa berat hati dengan hinaan orang Yahudi. Nabi juga merasa enggak nyaman. Akhirnya Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah kiblat pindah, orang Yahudi ngomong lagi, debat lagi. Kalau emang agamanya benar, ngapain sih pelin-pelan? Kalau udah benar ke Masjidil Aqsa, ya udah Masjidil Aqsa aja, nggak usah rubah-rubah. Kayaknya Islam ini pelin-pelan deh, syariatnya nggak benar deh, dan seterusnya. Kalau emang sholat ke Masjidil Aqsa itu yang benar, maka mulai sekarang sholatnya orang Islam itu nggak sah. Kalau sholat ke Masjidil Haram itu yang benar, berarti selama ini sholat mereka ke Masjidil Aqsa nggak sah. Kan bingung ya? Wah, kaum muslimin bingung lagi nih, aduh gimana ya Rasulullah, berarti selama ini sholat kita nggak benar dong ke Masjidil Aqsa, yang benar sekarang nih ke Masjidil Haram. Muncullah ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kemanapun arahnya, itu bukan itu intinya. Intinya adalah fastabiqul khairat. Udah sholat belum? Sholatnya udah benar belum? Kalau udah benar udah ditambah belum dengan rakaat-rakaat sunnahnya? Udah ditambah belum dengan bacaan-bacaan yang lebih daripada sekedar satu ayat dua ayat? Fastabiqul khairat, intinya ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memperdebatkan arah mana yang benar antara Aqsa atau Makkah, antara
mazhab A dengan mazhab B dan seterusnya, antara yang kunut dengan yang tidak, antara yang salawatnya pakai sayyidina atau yang tidak sayyidina, antara yang tarawihnya 11 apa 23, antara yang pakai sarung atau pakai jubah. Bukan itu intinya. Intinya fastabiqul khairat, dan kita udah harus meninggalkan hal-hal yang enggak produktif kayak gitu. Sekarang intinya bukan tentang geng mana kita dalam perpolitikan di Indonesia. Sekarang kita adalah masanya, karena ini masih jauh dari tahun politik, kecuali bagi para politikus mereka selalu merasa dekat ya. Kalau kita sih masih jauh sih, 2024 masih 2 tahun lagi buat kita. Bukan itu intinya. Sekarang intinya kita udah fastabiqul khairat enggak untuk membangun Indonesia? Masa dari tahun 2019 sampai 2024 masih aja AB, kubu A dan kubu B dan seterusnya. Terus kapan bangun Indonesianya? Kapan kita berkaryanya dengan masing-masing kapasitas kita? Ya, atlet berkarya sebagai atletnya, pengusaha berkarya sebagai pengusahanya, orang sosial berkarya dengan proyek-proyek sosialnya, para dai berkarya dengan nasihat-nasihat dan dakwah programmingnya. Berkarya aja udah fokus fastabiqul khairat, sehingga kita nggak habis energi untuk hal yang tidak produktif. Ini sebuah nasihat yang penting sekali dalam keislaman kita. Karena dulu para sahabat hampir terbawa dengan gaya orang Yahudi yang debat siang malam, amalnya sedikit. Sehingga Allah dan Rasulnya nggak rela kaum muslimin mengimpor budaya ini, budaya berdebat, budaya sibuk saling menyalahkan, tapi tidak beramal apa-apa. Muncullah ayat ini, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi udah nggak usah debat tentang mana arah yang paling benar. Dari manapun Allah Maha mendatangi kalian, Allah Maha menghitung amal kalian. Yang paling penting fastabiqul khairat. Sama seperti orang Yahudi memperdebatkan berapa jumlah ashabul kahfi. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang 3, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang bilang 5, 6 dengan anjingnya, dengan cara nebak-nebak yang mereka enggak tahu. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 dan 8 dengan anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu jumlahnya. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Janganlah kamu mendebat mereka tentang hal-hal yang tidak terlalu berdampak kepada amal solihmu, dan janganlah kamu meladeni mereka tentang jumlah-jumlah yang kamu tidak tahu. Intinya janganlah tumari fihim illa mira'an zahira, kecuali yang hal-hal yang mungkin sederhana aja, nggak usah terlalu dalam. Yang tampak-tampak aja, nggak usah terlalu diulik-ulik, karena itu tidak berdampak kepada amal solih. Siapa nama anjingnya? Jenis apa? Kan anjing sekarang banyak ya peliharaan anjing tuh, yang lucu-lucu, yang kecil, atau yang gede, yang galak itu, atau yang banyak bulunya. Jenis apa sih anjing ashabul kahfi? Nyari terus, baca buku ini, cari di Google, cari di YouTube. Oh, saya nemu nih. Di mana Ya'juj Ma'juj dikurung? Kan banyak tuh hal-hal kayak gini, kan cukup kontroversi dan akhirnya jadi rame kan di sosmed, nyari Ya'juj Ma'juj. Oh, ada tuh yang katanya apa, dinding dilihat oleh seorang turis, terekam kamera, kebuka, pas kelihatan terus tutup lagi. Itu tuh Ya'juj Ma'juj. Ada yang bilang lagi temboknya Zulkarnain itu adalah tembok Cina. Wah, dengan beragam interpretasi yang tidak berdampak kepada amal solih. Akhirnya terjebak di dalam budaya orang Yahudi yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Dongeng-dongeng orang Israel atau Bani Israel. Karena mereka suka dongeng. Nabi Sulaiman memiliki kalau nggak salah 1099 istri. Mendatangi satu persatu dalam satu malam semuanya. Saya nggak bisa ngebayangin. Ya udah, jangan dibayangin. Mendatangi 99 istrinya dalam satu malam dan lupa bilang bismillah. Sehingga nggak ada yang jadi. Satu-satunya jadi setengah manusia setengah jin. Israiliyat udah. Dongeng orang
Yahudi. Masa Nabi Sulaiman kayak gitu? Ini nggak pas untuk seorang nabi yang mulia. Tapi kan sensasi ya ceritanya. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan nggak pakai apa-apa karena semua pakaiannya sudah rontok sehingga beliau dalam keadaan tidak berbusana. Ngapain kok ngebahas itunya Nabi Yunus? Yang dibahas di dalam Al-Quran itu bukan dalam keadaan apa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, tapi doanya Nabi Yunus itu yang menggetarkan arasy sehingga yang menambah amal kita harusnya subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itunya yang kita amalkan, bukan tentang bagaimana dikeluarkan dari perut ikan. Jenis ikannya apa? Apa megalodon? Dan seterusnya. Nah ini nih Israiliyat namanya teman-teman. Begitu juga dengan Nabi Daniel, banyaklah. Sehingga kita di dalam ayat ini dianjurkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perdebatan. Nah, hari ini ketika kita udah hijrah, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena tentang perdebatan mazhab. Walaupun itu bukan hal baru sebetulnya, udah lama banget. Cuman sering menghangat nih, seiring munculnya gairah beragama, menghangat lagi nih hal yang kayak gini. Dan kita harusnya udah lebih moderat dan lebih mature lah dalam hijrah kita untuk tidak masuk dalam pusaran ini. Teman-teman akan jarang sekali melihat saya terlibat dalam perdebatan. Kenapa? Beberapa yang kita anggap perlu untuk kita respon dalam perdebatan di publik kita, sebetulnya itu hanyalah pengalihan isu. Kita sengaja diangkat-angkat terus tentang isu radikal, tentang masalah ini dan itu. Untuk apa? Supaya kita ngebahas ini aja. Karena sifat dari kita itu kan memang senang ngebahas sesuatu ya. Bahas ini aja, jangan yang ini ya. Jangan penemuan sebuah tambang emas terbesar di dunia yang baru nih yang mau dikerjain itu jangan dibahas ya. Karena ini biarin aja senyap jalan. Yang ini aja yang dibahas. Mana yang radikal, mana yang gak radikal, mana mazhab ini, mana mazhab itu, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kita sibuk gitu dengan teman kita, lo neraka lah, gue yang surga ya. Semua yang lain neraka kita doang. Itu tuh sebagiannya, gak semuanya ya. Sebagiannya emang pengalihan isu dan kita terjebak di dalam hal itu. Opini publik yang dibangun. Walaupun kita anggap saya harus bela nih idealisme saya, ideologi saya. Ya gak salah niat antum, spirit teman-teman tuh gak salah. Tapi kita harus lihat ada agenda apa di belakangnya. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Cukup sekali tapi jangan larut. Kalau bisa jangan berdebat, bentuknya edukasi. Kalau ada yang keliru ya kita edukasi, kita jelaskan mana yang benar, udah selesai. Tapi jangan diladeni debatnya. Kalau saya mau ngeladeni debat di komen banyak yang kayaknya renyah banget untuk diladeni nih. Replay aja. Biasanya ketika saya replay insya Allah teman-teman akan nge-replay balik, akhirnya itu penuh kan. Jadi berudul bawahnya kan ya, akhirnya dia delete sendiri. Bisa aja kayak gitu. Atau di akun orang akhirnya dia dimatiin komennya, bisa kayak gitu. Muncul sensasi, wah saya berhasil bikin dia akhirnya nggak nyaman matiin komen, saya berhasil neken dia. Buat apa? Ini namanya walikulli wijhatin huwa muwalliha. Yuk kita beramal aja, fastabiqul khairat. Fokus aja dengan beramal. Jangan tentang perdebatan. Kalau ada yang mendebat kita dari saudara kita yang lain, mungkin dia belum matang dalam hijrahnya, masih sensasi. Yang dibahas hal-hal yang mungkin bukan hal yang cukup urgen juga, walaupun nggak ada salah dibahas, cuman nggak urgen-urgen banget sih dalam keislaman kita. Kayak misalnya banyak banget lah, mungkin masalah-masalah sepele kayak memakai tasbih, hukum memakai tasbih, hukum apa, sampai kadang-kadang saya pernah baca, kok ini dibahas sih, ini sebetulnya apa sih untungnya ngebahas ini, ada yang kayak gitu-gitu. Nah kita nggak usah terlibat, kita fokus saja fastabiqul khairat. Setelah kita hijrah kita jangan terbawa kepada arus perdebatan, sehingga mengukur idealisme seseorang itu dari sengitnya dia berdebat, bukan itu indikasi seseorang itu idealis. Dai yang paling idealis tidak selalu yang paling vokal. Dai yang idealis itu kadang dia silent tetapi konsisten dan cukup komitmen dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia terus bertumbuh. Jadi ada istilahnya silent change. Jadi perubahan dalam senyap itu terjadi, perubahan. Oh kok jadi gini? Nah itu tuh idealis juga loh. Gak harus kayak gitu. Coba hijrah sebagai tren. Kan itu
nggak dijadikan sebagai narasi yang keluar-keluar kan. Teman-teman mungkin sebagian besar belum ikut tarbiyah saya. Kalau ikut tarbiyah saya, loh kok beda banget dengan taklim? Nggak ngebahas jomblo, nggak ngebahas patah hati, nggak ngebahas galau. Yang dibahasnya apa? Kurikulum pergerakan, kurikulum dakwah. Kok nggak dibahas di umum? Karena emang bukan konsumsi publik. Dia untuk para aset-aset dakwah supaya mereka tahu bagaimana cara berdakwah itu dijalanin. Alhamdulillah akhirnya punya beberapa amanah-amanah baru dan itu semuanya menunjukkan idealisme kita juga dalam dakwah, nggak harus selalu berbanding lurus dengan lantangnya suara dan panjangnya narasi. Sehingga kalau teman-teman mau nunjukin ekspresi bahwa saya idealis, saya setia, loyalis terhadap idealisme saya, ideologi saya, jangan tunjukkan hanya dengan narasi yang panjang dan lantangnya suara. Tunjukkan dengan karya konkret yang berdampak secara sosial. Apa dampaknya terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap umat kita, terhadap masyarakat kita? Apa dampak antum hijrah itu apa? Setelah hijrah apa dampaknya buat keluarga dulu deh? Buat ayah, ibu, adik, keluarga di rumah apa dampak teman-teman setelah hijrah itu apa dampak di rumah? Oh sekarang di rumah udah nggak ngerepotin orang tua lagi. Sama adik kakak udah nggak suka berdebat, udah ngalahan. Sama orang tua udah lebih santun. Di rumah udah jadi teladan dalam akhlak-akhlak yang baik. Itu tuh dampak yang konkret. Itu aja fokus fastabiqul khairat. Bukan makin hijrah, makin sengit perdebatan di rumah. Nanti ibu hijrah, ayah hijrah, anak hijrah, udah jadi dewan perdebatan tuh, komunitas debat. Rumahnya rame aja di meja makan, belum juga nyendok nasi, udah ini nggak benar nih. Wah kata siapa? Allah berfirman, masing-masing punya dalil kan? Semua Allah berfirman, semua Rasulullah bersabda, nggak selesai, akhirnya nggak jadi makan, piring terbang. Nah ini artinya teman-teman kita kurang fastabiqul khairat. Coba fokus saja beramal deh, fokus saja berkarya deh. Anak muda terutama karena dakwah saya pengen segmen anak muda. Anak muda coba jangan terjun terlalu dalam, bukan nggak boleh ya, terlalu dalam arus perdebatan baik itu dalam urusan ideologi Islam kita, apalagi dalam urusan yang lain. Boleh tapi yang sifatnya konstruktif, edukatif, bukan destruktif dan tidak produktif. Harus konstruktif. Apa dampaknya dengan narasi ini? Apa edukasi yang kita share di tengah masyarakat dalam membentuk opini mereka tentang kebenaran? Kalau nggak ada ya berarti ya kita tahan diri. Intinya fastabiqul khairat itu adalah sindiran Allah kepada orang Yahudi yang terbiasa berdebat. Siapa nabi terakhir? Harus orang Bani Israel dong. Dia punya ciri-ciri ini. Begitu nabinya muncul, kok bukan Bani Israel? Kok orang Arab? Nggak mau Akhirnya mereka menghindar. Mereka mengingkari kebenaran dari risalah Nabi terakhir itu. Ini bukan fokus kepada amal solih, tapi fokusnya kepada perdebatan dan mempertahankan pendapat. Kemudian yang ayat kedua yang tadi kita baca adalah surat Ali Imran 133. Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u itu artinya segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Artinya bersegeralah kalian taubat dan amal solih. Itu bahasa Al-Quran kan bahasanya sastra ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya segera taubat. Astaghfirullahaladzim. Maka setiap kali kita berbuat dosa, kata Nabi, iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya iringilah dosa kalian dengan istighfar dan taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, langsung astaghfirullahaladzim. Salah ngomong astaghfirullahaladzim. Kepancing emosi astaghfirullahaladzim. Segera, jangan tunggu nanti. Kenapa? Narasi paling sederhananya kan kita nggak tahu usia kita. Itu yang paling sering. Tapi narasi lain adalah kenapa harus ditunda kalau itu sebuah kebaikan? Belum siap, nggak apa-apa. Kalau kita merasa belum benar-benar siap, memangnya kita siapnya kapan? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Kita belum tahu juga kapan kita siap. Dengan kita istighfar, dengan kita menyegerakan kebaikan, kita berharap Allah yang akan mentaufikkan kita, membantu kita dalam proses itu. Jadi nggak usah nunggu siap. Kayaknya kalau saya istighfar sekarang nanti buat dosa lagi sia-sia deh. Kata siapa? Allah nggak pernah berputus asa mengampuni dosa kita walaupun sekian ribu kali dalam sehari. Kenapa kita berputus asa meminta ampun?
Allah ngasih aja nggak putus asa. Masa kita minta putus asa? Kan minta itu nggak ada yang hilang, malah dapat. Yang ngasih kan memberi kan. Kalau ibarat manusia tuh kehilangan sesuatu walaupun Allah tidak kehilangan apapun. Jadi Allah aja yang ngasih, nggak pernah berputus asa. Kita istighfar nih, Allah kasih ampunan. Buat dosa lagi, istighfar, Allah kasih lagi. Sehari 1000 kali kita kayak gitu, sehari 1001 kali Allah ngasih ampunan. Terus apa masalah kita untuk gak minta ampun? Gak enak sama Allah, Allah aja enak. Kita yang kegeeran ngerasa kayak gimana gitu ya. Kayaknya kita memperlakukan Allah kayak gimana, enggak. Kecuali kita gak serius minta ampunnya. Istighfar aja dulu, kan Allah mah seneng kayak gitu. Jangan, jujur, walaupun lemah. Mending jujur lemah daripada main-main. Astagfirullahaladzim. Tapi gak serius, mending astagfirullahaladzim. Udah gitu berbuat dosa lagi, lemah kan? Astagfirullahaladzim. Dosa lagi, astagfirullah. Segitu-gitunya 1000 kali sehari, Allah tetap ampuni teman-teman. Dan yang dilihat adalah husnul khatimah. Yang mana yang paling akhir? Makanya ada doa, waj'al khaira a'mali khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku yang penutup. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu fiikum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegera dalam kebaikan. Tadi kita membaca surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Jadi Allah meminta kita untuk bersegera atau tidak menunda-nunda waktu. Pertama dalam urusan taubat dan yang kedua dalam urusan amal solih. Jadi kata Nabi, iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Artinya iringilah dosa dengan istighfar. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu gak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah gak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah gak pernah bosan untuk mendengar ucapan astagfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Allah gak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah. Karena insya Allah kita nggak mungkin niat kita mempermainkan Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kalau kita mengelabui Allah, mempermainkan Allah, kita hanya mempermainkan diri kita sendiri. Nggak mungkin. Terus kalau kita ngelakuin dosa berulang kali gimana? Ya mudah-mudahan itu bukan karena kita mempermainkan Allah. Mudah-mudahan karena kita memang lemah. Berkali-kali kita tergelincir kepada dosa karena lemah. Tapi setelah itu langsung iringi dengan istighfar lagi. Iringi dengan taubat lagi. Karena yang paling Allah lihat adalah bukan prosesnya, nanti akhirnya. Mana akhirnya? Taubat atau dosa? Kalau akhirnya adalah astagfirullahalazim dan gak sempat melakukan dosa yang berikutnya, tetapi dia udah mengiringi dosa yang sebelumnya dengan istighfar, maka dia adalah orang yang memperoleh husnul khatimah. Ya setidaknya di akhir malam sebelum kita tidur, kita istighfar dulu. Ya Allah, hari ini saya banyak banget dosa. Dari mulai bangun tidur tadi pagi udah dosa, di sosmed dosa, di jalan dosa, ketemu orang dosa, dalam kesendirian pun masih banyak dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya hari ini. Istighfar sebelum tidur dengan istighfar yang jujur dan sungguh-sungguh. Walaupun kita gak yakin besok kita akan bersih. Dan kemungkinan besok kita kotor lagi, walaupun harapannya kotornya gak sekotor kemarin. Tapi bisa aja besok lebih kotor dari kemarin dan kita gak pernah tahu karena kelemahan kita. Setidaknya malam itu kita menutup malam dengan taubat, istighfar. Kalau malam itu adalah malam terakhir kita nggak bangun lagi, Allahu a'lam apa yang terjadi, maka kita memperoleh husnul khatimah. Kan itu yang kita cari. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jangan ditunda-tunda. Toh nggak ada ruginya juga kok kita mendahulukan kebaikan.
Apa ruginya kalau kita segera beristighfar dan bertobat? Apa ruginya? Gak ada rugi. Gak ada gara-gara kita istighfar terus kita kayak kehilangan sesuatu. Gara-gara kita istighfar kita kehabisan waktu. Gara-gara istighfar kita akhirnya jadi capek. Apa capeknya mengatakan astaghfirullahaladzim. Kalau Allah mau syariat istighfar itu dibikin panjang. Kayak Sayyidul Istighfar lah minimal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Panjang. Kalau yang mau segini keren karena ini Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Kalau yang bisa hafal ini luar biasa ini kalimatnya. Tapi bagi yang gak mampu menghafal ini atau gak mungkin juga kita baca ini misalnya setiap berbuat dosa baca itu kayak panjang gitu ya. Bukan gak mungkin, agak berat mungkin bagi sebagian besar dari kita termasuk saya. Ada gak yang lebih ringan supaya kita gak menunda-nunda istighfar? Kayaknya gak cukup waktu Ustadz. Saya lagi hektik nih, saya lagi meeting nih, saya lagi apa? Kan lagi meeting kayak salah ngomong misalnya kayak gak sengaja ngetawain temen. Masa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ngapain lo ngelamun? Ntar lagi istighfar. Jadi kayak panjang kan, jadi text time gitu kan. Makanya ada yang lebih ringkas, lebih pendek, lebih mudah, lebih bisa dilakukan secara spontan. Ngetawain teman, salah nih, astagfirullahaladzim. Beres. Atau suuzon sama orang lain, cari muka nih, astagfirullahaladzim. Beres. Kan gitu kan ya? Gak perlu sampai yang tadi Allahumma yang panjang bisa menghabiskan misalnya sekian belas detik atau sekian puluh detik yang buat kita sekian puluh detik itu sesuatu yang berat mungkin. Maka ada yang ringan, astagfirullahaladzim. Terus ruginya di mana? Beratnya di mana? Untuk kita tunda nanti aja deh di akhir hari menjelang tidur. Nanti lagi, toh gak rugi juga, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah gak benar, astagfirullahaladzim. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Terus aja gitu. Sehari entah berapa kali, Nabi aja yang gak punya dosa sehari 100 kali. Yang 100 kali itu gak harus kita tasbihin. Arti 100 kali dalam hadis tersebut artinya Nabi itu sering kali beristighfar walaupun beliau bukan orang yang berbuat dosa, maksum. Gimana kita? Berarti dari pagi udah biasain aja astagfirullahaladzim. Setiap kali kita ngerasa ada salah. Sekecil apapun. Lupa astagfirullahaladzim. Karena tidaklah lupa itu wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Biasanya sebabnya karena syaitan. Akhirnya bikin kita lupa terhadap satu kebaikan. Sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama siapapun di jalan, klakson kepanjangan, astagfirullahaladzim. Apa mungkin sebel sama orang akhirnya disalip terus senggol dikit bagian belakang kendaraan, astagfirullahaladzim. Atau apalah, di jalan kan banyak banget dosa kita tuh. Sekarang orang kalau misalnya nggak kayak gitu ya kejadianlah hal yang aneh kayak sekarang tuh. Gebukin orang di jalan lah, apalah, main hakim sendirilah. Belum tentu juga itu begal, belum tentu juga itu tabrak lari, bisa jadi itu adalah modus baru dan seterusnya. Ya udah banyak-banyakin istighfar, biasanya setelah istighfar Allah kasih kita tuma'aninatul qalb. Karena kenapa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Biasanya kalau udah tenang emosi lebih reda tuh. Istighfar. Aneh aja kita negara muslim terbesar di dunia, tapi kejadian-kejadian di jalan itu bikin kita malu dengan negara-negara non-muslim, tapi mereka lebih elegan, lebih baik perilakunya di jalan, nggak kayak kita. Minta maaf, ngasih respect ke orang lain yang ngasih jalan, ngasih jempol, kalau dia ngasih jalan buka kaca, makasih atau apa. Itu kan di luar orang udah biasa kayak gitu, jarang banget pakai klakson. Di kita kan klakson hobi ya. Kayaknya kalau sehari nggak pakai klakson rasanya gimana gitu ya. Kayak ada yang garing, apa yang kurang ya? Oh klakson. Kenapa klakson jadi hobi? Mungkin di kita klakson juga bisa jadi alat untuk silaturahmi. Tirit, tirit, klakson gitu kan, oke lah nggak apa-apa lah. Tapi kayak kadang-kadang jadi kepanjangan juga karena kebiasaan klakson atau main ngedim misalnya kayak gitu. Bukan ngedim lagi sih, itu mah udah nyemprot.
Biar orang tahu kalau dia punya lampu yang LED. Dari tol itu jarak setengah kilo udah terang banget gitu. Sampai kita juga jadi halu ya. Ini saya di mana, di negeri yang alam beda atau apa? Masih di dunia enggak nih? Kan biasa kalau dipindah alam tuh tiba-tiba terang gitu kan. Wah ini kayak pindah alam, ternyata ada yang pakai lampu LED. Intinya sih banyaklah kesalahan kita dalam sehari teman-teman. Udah istighfar aja yang banyak. Salah ngomong, salah respon, salah apa. Istighfar. Wasari'u. Kemudian wajannah itu artinya bersegera juga berbuat baik. Berbuat baik itu enggak susah. Kalau dalam bentuk ibadah, kata Nabi kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat banget di timbangan kebaikan dan Allah sangat menyukai kalimat itu. Allah yang Maha Rahman suka dengan kalimat itu. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kebalik nih, subhanallahil azim wa bihamdih, tetap dapat kebaikan yang luar biasa. Jadi cuman sekedar nih saya ngomongin kayak gini teman-teman langsung komat kamit subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Udah dapat. Ngapain nunggu nanti coba? Pada diam? Jangan diam, ngomong langsung subhanallah wa bihamdih ngapain? Oh iya. Oh iya. Ngapain sih kayak gitu? Udah aja langsung ngomongin subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kan bisa gitu ya? Itu artinya kita enggak spontan untuk wasari'u. Saya lagi bilang misalnya istighfar, udah langsung komat kamit, astagfirullah, astagfirullah. Tulisan kalau udah komat, oh berarti itu wasari'u, tapi kalau, oh gitu. Sampai beres kajian, jam 8:30, pulang ke rumah, jam 9, udah berapa jam tuh ditunda tuh. Itu maksud yang tadi langsung praktek. Jadi apa ya, call to actionnya itu ya langsung direspon. Jangan, oh Masya Allah ya, luar biasa. Mending sih ada kata Masya Allah, tapi bagus juga ya. Menarik nih kajian. Banyak kalimat narasi yang bisa seharusnya diganti dengan subhanallah wa bihamdi, astagfirullahaladzim, udah keganti tuh. Tapi kita menggunakan narasi yang lebih panjang, apalagi sampai muncul kalimat celaan dan seterusnya kalau kita di luar masjid. Astagfirullahaladzim dan subhanakallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan banyak lagi kalimat-kalimat lain yang zikirnya ringan tetapi bernilai besar di sisi Allah. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi itu kayak kanzun. Kanzun itu kalau di kita itu barang tambang ya, kanzun itu. Sesuatu yang ditemukan dari bawah tanah itu namanya kanzun. Yang tersimpan, yang terkubur, yang harus dicari, susah dapatnya. Tapi kalau udah dapat berharga banget, mahal. Itu namanya kanzun. Siapa yang mau punya tambang? Saya punya cita-cita, seru ya kalau jadi pemilik tambang, jadi pengusaha tambang gitu kan. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa, tambang ini, tambang itu, paling ininya tambang emas misalnya. Saya punya tambang, kan gaya tuh, naiknya Range Rover. Biasanya kan pemilik tambang naik itu tuh. Kalau kita pengen jadi pemilik tambang, ada caranya apa? La haula wala quwata illa billah, itu tambang. Di mana tambangnya? Kata Nabi kalimat itu Allah simpan di bawah arasy. Itu kalimat yang Allah simpan di bawah arasy. Dan gak sembarangan orang dapat itu. Artinya kalau kita pengen punya satu tambang di bawah arasy Allah langsung. Agak ini ya. Agak la haula ya. La haula wala quwata illa billah. Kaget gitu. Kalau kita, apa tadi teh? Tambang. Kalau kita pengen punya tambang di bawah arasy, maka caranya ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pengen punya tambang yang lebih besar, yang lebih banyak hasilnya, ya banyakin aja la haula wala quwata illa billah, karena itu tambang langit banget itu. Tambang bumi itu batu bara, nikel, emas dan seterusnya. Saya bukan orang tambang jadi enggak terlalu menguasai. Tanya Mardigu misalnya yang ngerti tambang, tambang bumi banyak, tapi kita kan enggak dapat jatah nih. Kayaknya mau jadi pemilik tambang kayak nggak kepikiran, mungkin nggak ya, bisa nggak ya jadi saya pengusaha tambang kayak Haji Hisham atau siapa? Kayaknya agak berat ya. Hanya orang yang cukup terpilih lah, walaupun harusnya semuanya bisa bahasa motivasi. Kalau dia bisa, kita bisa. Tapi kalau realistisnya kan di antara kita di sini mungkin nggak tahu ada nggak orang tambang di sini? Mungkin nggak ada. Kalau ada pun 1-2 orang doang. Cari aja di depan ada yang parkir Range Rover nggak?
Nggak ada Ustaz ya, berarti kita nggak ada yang punya tambang. Tapi mau nggak punya tambang yang lebih baik daripada di bumi? Tambangnya di langit, persis di bawah arasy. La haula wala quwata illa billah. Apa untungnya Ustaz punya tambang itu? Ya seperti untungnya punya tambang di bumi, lebih untung lagi punya tambang di langit. Coba kalau orang punya tambang gimana? Saya pernah di Palembang tuh. Ada satu muslim di Palembang, saya nggak usah sebutin namanya. Beliau punya rumah 4, maaf ya, memang mungkin beliau adil dan ridho, istrinya 4. Harus prolog dulu yang panjang biar nggak salah paham. Rumahnya 4 itu di jalan besarnya Palembang, itu rumahnya tuh kayak istana, jajar 4. Saya pas lewat saya nanya, ini kantor apa, ini gedung apa, kayak tower gitu, kayak mall gitu kan. Oh enggak Ustaz, ini rumah pribadi, ada 4, seragam lagi. Satu gerbang gitu kan, kayak komplek yang megah banget, rumahnya kayak istana. Saya bilang punya siapa? Punya Haji Fulan. Beliau punya sawit, ukuran lahan sawitnya tuh kayak udah seukuran 1 kabupaten. Masya Allah ya. Berarti orang kalau punya sawit, punya batu bara, punya nikel, punya emas, hidupnya enak banget. Punya pesawat pribadi, punya airport pribadi, punya mobil berjejer tuh di hanggar pesawatnya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Punya tambang akhirat, punya tambang langit. Pastinya kita akan punya privilege yang lebih dari itu. Kan ini privilege bumi nih, dimudahin di sana sini. Itu ada privilege langit loh dari Allah. Itu maksud Nabi bilang dengan analogi tambang. Jadi kata Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun, harta yang terpendam itu namanya tambang yang ada di bawah arasy. Mudah banget loh caranya. Tapi banyak orang yang nggak mau. Mulai sekarang jadilah pemilik tambang.